Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Salam jemaat yang dikasih Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Raya 18. Kiranya pernyataan Tuhan yang sempurna selalu menyertai kita semuanya. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah online di gereja ini. Kami mengucapkan selamat bergabung dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa terus diberkati di gereja ini untuk minggu-minggu ke depan. Puji Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah online hari ini, kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk segala berkat dan kasih-Mu Tuhan. Kami siapkan hati, jiwa, roh kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang memuaskan setiap kami. Kami percaya firman-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang siap bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Boleh katakan haleluya. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh
memuji Dia. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Kasih-Mu tiada berkesudahan. oh betapa Banyak kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari satu kali lagi katakan betapa Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Say Hosana. Yes. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana. Hosana bagi Dia. Yes, amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari satu kali lagi sama-sama katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Boleh bertepuk tangan lagi lebih lagi buat Tuhan Yesus saudaraku. Yes. Come on. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Oh, besarlah kasih-Nya, ajar perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Come on, sekali lagi. Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan Tuhan, mulia namanya. Oh, Jesus. Besarlah kasih-Nya, ajak perbuatannya, berkuasa selama-lamanya bagi Dia, yang pemerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Surga bumi sujud menyembah Dia, bagi Dia, bagi Dia. Amin. Yang layak terima segala pujian bagi Dia. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Come on. Bagi Dia yang memerintah, Engkau yang memerintah Tuhan. yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yes, haleluya. Yes, Lord. Bumi sujud menyembah di hadapan. Yes, amin. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia.
menyenangkan Engkau lewat penyembahan kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Yesus. Oh Jesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan oleh pujian penyembahan dari umat-umat-Mu ya Tuhan. Tiba waktunya kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan tuntunan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui bibir-Mu dan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2022. Berarti saudara, tanggal 2 Maret, berarti sudah 2 tahun masa COVID ada di bangsa kita ini, saudara. Nah, di tengah-tengah ini, saudara, kita akan belajar hari ini. Dan sepanjang bulan Maret ini kita akan berbicara, tema bulanan kita adalah salvation, saudara. Yaitu keselamatan. Menjelang Paskah bulan depan kita akan siapkan diri kita untuk mengerti akan hal keselamatan di dalam Tuhan. Nah, pekan ini kita akan berbicara tentang Jesus Christ is the way. Yesuslah jalan. Dan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, dari sini kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dia adalah jalan satu-satunya, tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa kecuali melalui Yesus. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika manusia jatuh dalam dosa, relasi Tuhan dengan manusia itu terputus. Dan konsekuensinya manusia harus keluar dari Taman Eden. Dan dengan itu bersusah payah kita akan mencari nafkah kehidupan ini. Itulah janji Tuhan. Itulah yang Tuhan sudah sampaikan, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, Yeremia 13 ayat 23 katakan begini. Dapatkah seorang Etiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakah kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Saudara, inilah keadaan manusia, saudara. Makanya saudara, oleh karena itu, saudara, kita perlu Tuhan untuk memulihkan relasi itu. Supaya manusia tidak lagi hidup di dalam kejahatan, hidup dalam dosa, saudara. Nah, ada banyak orang percaya berpikir bahwa mereka dapat menemukan jalan kepada Tuhan melalui berbagai hal, pencapaian dalam hidupnya, pengetahuan, reputasi, atau kekudusan pribadi. Bahkan mungkin hal-hal yang agamawi kita lakukan, saudara. Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita bahwa satu-satunya cara adalah dengan diselamatkan. Yaitu pembebasan dan penebusan dari dosa dan dengan segala konsekuensinya, saudara. Makanya Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah yang kita terima melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kita pujiin ini, Yesus jalan. Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa tanpa melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat
bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Nah, oleh karena itu saudara, kita akan belajar. Saya menemukan ada 6 alasan mengapa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yang pertama, saudara, Yesus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi juru selamat. Juru masak artinya di ahli masak. Juru mudi berarti di ahli mudi, saudara ya. Nah, 1 Petrus 2 ayat 4 katakan ini. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Yesus adalah satu-satunya yang telah turun dari sorga dan kembali ke sana. Yohanes 3 ayat 13 katakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun ke sorga, yaitu Anak Manusia, saudara. Yesus adalah satu-satunya orang yang menjalani kehidupan manusia secara perfect dan sempurna, saudara. Nah, Ibrani 4 ayat 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Nah, saudara, Dia adalah satu-satunya korban untuk dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 2, Ibrani 10 ayat 26. Saudara bisa baca, saudara ya. Dia sendiri yang menggenapi hukum para nabi. Karena hukum Tuhan harus digenapi. Dan Yesus menggenapi hukum itu. Matius 5 ayat 17. Dia adalah satu-satunya orang yang telah menaklukkan kematian selama-lamanya. Dia adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Dia adalah satu-satunya manusia yang telah Allah tinggikan ke tempat yang tinggi. Filipi 2 ayat 9. Nah, dari sini kita tahu bahwa Yesus adalah titik pintu akses kita masuk melalui Tuhan Yesus menuju Allah Bapa di sorga. Yang kedua, saudara, Yesus tahu sejak awal untuk menjadi juru selamat manusia. Yohanes 14 ayat 6 katakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Dia tahu Yesus adalah anak Allah yang unik, saudara. Gitu ya. Kenapa unik? Nanti saya akan jelaskan lebih detail, saudara. Yang diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Satu-satunya hal yang memisahkan kita dari Tuhan dan menjauhkan kita dari surga adalah dosa kita sendiri, saudara. Nah, saudara, inilah salah satu alasan mengapa kebutuhan terbesar kita adalah agar dosa-dosa kita diampuni, dibersihkan oleh darah Yesus sehingga kita boleh panggil Dia Aba ya Bapa. Saudara, seorang ilmuwan Blaise Pascal, seorang ilmuwan berkata, dalam hati manusia ada rongga yang kosong. Yang perlu diisi, yang bisa mengisinya hanya Tuhan sendiri. Oleh itu saudara, kita membutuhkan Tuhan. Dan Dia sudah menjadi juru selamat setiap umat manusia. What the full name is this? Full name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yang ketiga, saudara, yaitu khotbah para rasul berfokus pada kematian dan kebangkitan Yesus. Rasul Petrus berbicara, bersaksi
kepada Sanhedrin, yaitu MPR-nya saudara. Dia jelas menyatakan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke sorga. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, saudara. Paulus juga berbicara di sinagog ketika di Antioquia, saudara. Memilih Yesus sebagai juru selamat. Kisah Rasul 13 ayat 38 dan 39 katakan, jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat diperoleh dari hukum Musa. Dan juga Yohanes menulis kepada gereja menyebut nama Yesus sebagai dasar pengampunan kita. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi saudara, tidak seorang pun kecuali Yesus yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Yang keempat saudara, Yesus mengajarkan pertobatan saudara. Salah satu langkah pertama untuk melawan dosa adalah pertobatan. Pentingnya pertobatan saudara, nasihat publik, nasihat umum pertama Tuhan Yesus adalah bertobatlah. Di Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, saudara. Jadi jika pertobatan berada di urutan teratas dalam daftar kehidupan kita, ya, dalam daftar Yesus, kita harus memperhatikannya. Pertobatan membutuhkan kejujuran. Alkitab berkata di dalam Mazmur 32 ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Tidak seorang pun datang kepada Tuhan dengan pertobatan sejati dalam hati mereka kecuali terlebih dahulu mengakui segala kebutuhan kita, yaitu akan pengampunan dan rekonsiliasi dengan Tuhan sendiri. Nah saudara, yuk ini perlu kita usahakan saudara. Usaha manusia semuanya sudah sia-sia. Perbuatan baik kita tidak akan menghapus segala dosa kita. Hanya mengakui dengan jujur dan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Dia. Maka saya ingin percaya dosa kita akan diampuni. Yesuslah pengharapanku. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti kau ada yang mustahil bagimu. Haleluya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Yang kelima saudara, Yesus memutuskan kekuatan dosa. Sebagai seorang Kristen saudara, kita harus menghindari dosa. Tetapi ini bisa menjadi tugas yang berat, beban yang berat. Kalau kita mengusahakannya dengan kekuatan manusiawi kita saudara. Karena kenapa? Karena makhluk setiap manusia itu adalah manusia yang berdosa. Sebanyak kita tidak mau, kita masih berbuat dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sifat berdosa
yang diwariskan ke dalam kehidupan kita melalui kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Karena Allah itu kudus, saudara, ya. Dia tidak dapat mentoleransi dosa. Dan dosa itu memisahkan kita darinya, saudara. Nah, menjadi penghalang persekutuan kita dengan dia. Penyebabnya adalah karena dosa. Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu dipulihkan. Makanya Yesaya 59 ayat yang kedua katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Ya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saudara yang saya kasihi, serius. Dosa seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tidak dapat mentoleransinya dan memberikan kesempatan dosa apapun, sekecil apapun dalam kehidupan kita, saudara. Kita memiliki kuasa untuk kita tidak memiliki kuasa untuk menghapus dosa itu kalau kita tidak datang kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu melakukan ini, yaitu kita datang ya kepada Tuhan, menghilangkan penghalang yang diciptakan oleh dosa dan pekerjaan si jahat itu yang telah menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh itu, saudara, mari kita datang kepada Dia, kita sungguh-sungguh minta kekuatan daripada Allah. Dan ketika kita minta mengakui dengan jujur, maka saya ingin percaya Yesus akan memutuskan kekuatan dosa yang mengikat, yang menjerat kita. Yang terakhir, yang keenam, saudara, Yesus mengalahkan dosa. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa kita bisa lepas dari belenggu dosa melalui Yesus. Tapi, saudara, tidak dipungkiri, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, bahkan orang yang sungguh-sungguh pun dengan Tuhan, bisa terjatuh, bisa terpeleset. Saudara, peristiwa yang pas untuk menggambarkan itu yaitu di Lukas 15 ayat 20, yaitu tentang kisah anak yang terhilang, saudara. Lukas 15 ayat 20 katakan begini, maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu. Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, anak yang terhilang sudah menikmati segala anugerah. Tapi karena dia tersesat dan dia tidak, mungkin dia buka celah bagi pekerjaan si iblis. Sehingga dia jatuh dalam dosa. Nah, saudara, siapapun kita bisa jatuh dalam dosa. Saudara, saya perlu ingatkan kita, begitu kita sudah jatuh dalam dosa, bukan berarti terus masuk neraka, saudara. Enggak. Tuhan sediakan kesempatan untuk kita balik kepada Dia. Seperti anak yang bungsu yang terhilang ini, saudara. Dia begitu menyadari akan keberadaannya dia datang kepada Bapa. Dan ketika dia datang kepada Bapa, dia bilang, udahlah, saya nggak usah dianggap anak, tapi aku dianggap budak saja di rumah Bapakku. Makanan tersedia, kehidupanku akan terpelihara. Oleh itu dia bertindak, dia kembali. Dan ketika dia kembali kepada bapaknya sudah melihatnya. Bapaknya membuka tangannya, bapak memeluknya, menciumnya. Dia tidak menjadikan dia, bapaknya tidak menjadikan dia budak, tetap menjadikan dia anak. Digantikan jubah, kasih cincin otoritas, kasih kasut yang baru. Bahkan dibikin pesta, saudara. Saya nggak tahu, saudara, hari ini bagaimana keadaanmu. Mungkin karena 2 tahun pandemi, masa pandemi yang kita hadapi. Engkau mungkin jatuh dalam berbagai hal. Kalau hari ini kau dengar firman Tuhan, mari kembalilah. Datanglah kepada Dia, bangkitlah. Kembali kepada Dia. Dan saya ingin percaya pintu anugerah terbuka bagi engkau. Kita akan pujian ini betapa besar. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak
tak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Uriarala barasyandara la barasyandi. Yesus, 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 Yesus. Saudara, Yesuslah jalan satu-satunya untuk terima keselamatan. Hari ini saya rindu mengajak saudara, kalau saudara sudah dengar firman Tuhan, kalau saudara sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia bukan sekedar Nabi, tapi Dia Tuhan itu sendiri yang sanggup menyelamatkan hidupmu bagaimanapun keadaanmu saudara hari ini. Kalau engkau mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk saya mengajak saudara, angkat tanganmu, buka hatimu. Saya mengajak saudara berdoa, ikutin doa saya saudara. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Masuklah dalam hidupku, aku percaya Engkau Tuhan, Engkau yang sanggup menyelamatkan hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Saudara yang sudah percaya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya cuma berdoa saat ini. Saudara yang mungkin karena masalah, karena pergumulan, engkau semakin jauh daripada Tuhan. Saya rindu mengajak saudara hari ini, kembalilah. Tangan Tuhan Yesus terbuka buat saudara hari ini. Kembali, mari datang kepadaku, kata Bapa di sorga. Hari ini buka hatimu. Saya rindu mengajak berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, Kau lihat umat-umatmu Tuhan yang berangkat tanganmu di hadapan. Mengangkat tangannya di hadapanmu Tuhan. Mereka yang sudah jauh daripada Engkau. Bahkan mereka yang sudah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kalau hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan, Yesuslah adalah jalan satu-satunya. Hamba tahu Tuhan itu bukan kebetulan. Kan itu rencana Tuhan atas hidup anak-anak-Mu. Oleh itu saat ini hamba berdoa Tuhan, Kau jamah hati mereka. Kau jamah mereka yang mau balik, mereka yang mau kembali, mereka yang mau sungguh-sungguh dengan Engkau hari ini. Tuhan Kau jamah mereka, jamah hati mereka, sentuh hati mereka dengan kasih-Mu yang sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa Tuhan, buat yang sakit, yang berbagai masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kau sembuhkan segala sakit penyakitnya. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami terima mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan menghadapi berbagai masalah kehidupan, bisnis, pekerjaan, usahanya Tuhan, Kau tolong, Kau campur tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan. Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita saat ini. Untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan anggur dan roti. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Basuh hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami minta ampun ya Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu.
ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat suaramu, katakan terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Oh, shikara la barashandara la marashande. Iyarara la barabara shandara la barabara. Mari buka hati sekarang, terima urapan yang baru. Terima api Pentakosta ketiga. Terima. Penuh Roh Kudus, penuh urapan Tuhan. Dalam nama Yesus, shikara la barashandara la barabara. Penuh. Tidak satu orang yang kau lewatkan ya Tuhan. Urapi, penuh Roh Kudus. Oh, shikara la barashandara la barabara shandara la barabara. Jesus. Hiaralara dalam barashandu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat urapan yang baru. Hamba berdoa Tuhan, setiap pribadi pas pribadi Tuhan dipenuhi, diurapi dengan api Pentakosta yang baru. Sehingga membuat roh kami on fire, menyala-nyala Tuhan. Dengan urapan yang kami terima hari ini, yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat, yang sakit sudah disembuhkan. Bahkan di dalam hadirat-Mu tidak ada lagi yang sakit. Semuanya sehat dan kuat di dalam Engkau. Bahkan di dalam hadirat-Mu tidak ada lagi yang berkekurangan Tuhan. Semuanya tercukupi dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah Tuhan. Kau akan pakai setiap kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan, berkati usaha umat-umat-Mu. Berkati melimpah-limpah. Apa saja yang diperbuatnya, Engkau membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah diurapi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa buat saudara Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret ini. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang di sepanjang bulan Maret ini berulang tahun. Dengan tambahnya umur ya Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Umur panjang ada di tangan kanan-Mu, di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Dengan tambahnya umur Tuhan, Kau berkati melimpah-limpah kesuksesan dan keberhasilan. Menyertai setiap langkah hidup umat-umat-Mu yang merayakan ulang tahun di sepanjang bulan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun.
Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, ini perpuluhan yang milikmu yang kau titipkan dalam kehidupan kami akan kembalikan ke dalam rumahmu. Kami akan bawa persembahan kami yang terbaik karena engkau sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami akan bawa dengan penuh cinta, dengan penuh hormat, dengan penuh kasih kami kepadamu. Karena engkau sudah memberi yang terbaik. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah
dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat, mari dengan iman kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diberkati dengan kuasa dan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hamba-Mu, Pak Gembala kami, Pendeta Dr. Andi Markus MTH, yang Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan kuasa, otoritas firman Tuhan, boleh menjamah, memulihkan kami. Berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu kemanapun dia pergi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati, lindungi anak-anaknya, kemanapun ada penuaian jiwa, ada terobosan yang baru Tuhan, ada paradigma yang baru boleh terjadi dalam pelayanannya. Terima kasih untuk setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan Engkau jamah, biar kami boleh dipulihkan, kami boleh diangkat, boleh ada terobosan. Dan kami percaya setiap sakit penyakit kami sudah dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin, pendeta pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya, keluarga mereka masing-masing. Kami bersama-sama kami mendukung, di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi alat Tuhan, memberkati akan gereja Tuhan, memberkati bangsa Indonesia, bahkan mentransformasi ke bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin kami di GBI Rayon 18, untuk semua cabang dan rating kami lepaskan berkat. Pemimpin kami Pendeta Dr. Andi Markus MTH, Engkau berkati, dan keempat wakilnya, keluarga mereka masing-masing Tuhan. Apapun yang dilakukan, dibuat Tuhan berhasil. Ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala-galanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Dalam situasi seperti saat ini, kami tetap bersyukur
Kami berdoa di dalam nama Yesus, Indonesia dalam damai sejahtera. Indonesia dalam kuasa Tuhan. Indonesia ada dalam genggaman Tuhan. Pemimpin kami, Presiden kami, Jokowi, dan wakilnya Ma'ruf Amin diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Seluruh jajaran kabinet dan seluruh Tuhan, institusi negara Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati TNI Polri. Engkau berkati semua lembaga-lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif akan menjalankan semua rencana Tuhan dalam tangan Tuhan, dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala-galanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami berdoa Tuhan untuk situasi dunia ini. Kami berdoa biar damai boleh terjadi di Ukraina dan Rusia. Anak-anak Tuhan di sana Tuhan boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa damai di tengah-tengah situasi peperangan. Terima kasih, kami serahkan juga generasi muda, generasi milenial Tuhan boleh dipakai Tuhan luar biasa menjadi ujung tombak pelayanan gereja pada akhir zaman. Penuaian boleh terjadi, paradigma terjadi dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala-galanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, kekuatan kami. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, bukalah hati dan pikiran, kita siap menerima berkat dari hambanya Gembala kita. Mari Bapak Ibu, buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari, dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.